kita bercerita bagaimana situasi kondisi di tengah laut tadi gelombang pas kita pulang. Itu ya sampai begini habisnya begini. Itu makanya ya Begini. di surat Al-Zalzalah itu tanda kiamat tuh air bah itu ya. Iya, ini sudah mulai Tapi kan. bayangin ya kita situasi kita udah wawunya kayak gimana. Jadi sebentar Niko, kita repeat, kita ulangin pertanyaannya tadi. Ya, kenapa tadi tidak ngasih tahu Mbak gitu kan? Kan Gitu. tadi jam ini sudah di depan terus Ya, kok jadi, tiba-tiba minta duluan jalan? Oke, that's good question. Dari pengalaman kita selaku pelaku pariwisata ya, terutama Tiang di sektor tourism business itu, jadi kita especially tour guide itu tidak hanya harus tahu tentang knowledge tempat-tempat wisata, jadi kita juga harus tahu ilmu psikologi. Ya. Artinya dalam situasi seperti itu, even kita sudah tahu keadaannya cuaca Berbahaya, misalnya cuaca. tidak mendukung, kita harus tetap stay cool. Jadi karena akan berdampak otomatis secara psikologis ke tamu. Sehingga Duluan kita ya, tetap Dek. tenang. Duluan ya. Jadi, Ya, jadi, ya, biar duluan. momen liburannya tidak rusak. Gini, duluan. Karena kalau harinya saya ikut Yang muntah Halo lagi. men, duluan men. bakal extend wah semalam. Oke. Karena kalau saya info tadi positif wah bakal extend semalam dulu lema aru ule-ule kelak lema gitu kan. Jadi itu alasannya. Cuma paling tidak ada experience yang kita dapat hari ini, kita bisa tahu tentang apa namanya? Cuaca buruk dan cuaca baik gitu ya. Bukan pergantian senangnya aja pengalihan berarti gitu ya. Cuaca dari cuaca yang bersahabat ke cuaca yang tidak bersahabat sama sekali. Perasaan tadi Tapi itu malam. secara alamiah it's normal ya. Jadi kita tidak bisa memprediksi cuaca itu akan seperti apa. Ya. Berarti kalau Niko udah biasa gitu ya, Sudah, enggak? sudah terlatih, dan karena kebetulan lama tinggal di pulau jadi sudah tahu kapan situasi penting atau tidaknya. Sekarang Rijal gimana Jal? Tadi Oh, iya. perasaannya Jal. Bang Rijal, silakan. Testimoni dong, Jal. Pengalamannya. Testimoni. CEO. Perjalanan ini sangat menyedihkan. Menyedihkan. Ombak dan debu menghantam karang. Enggak ombak tenang aja. Ya kalau ombak tenang itu dapatnya nongkrong tuh. Tapi perjalanan kita luar biasa sekali sih. Menurut saya luar biasa. Karena ada guide yang sangat luar biasa sekali yang bisa memanage apa namanya Emosi. itu, psikologi kita gitu kan. Ya. Supaya kita tidak takut di perjalanan. Dengan tidak tahu Ya, keadaan. Ya, Tidak supaya memberitahu tidak tahu, keadaan. karena itu akan berpengaruh secara psikologi. betul. Sugesti larinya nantinya. Jadi Experience is the best teacher. Terus Jal. ya. Sandang aku aneh. Apa kena mana berhenti idak prasem kena no. Leger mah pendek. Nervous, tegang. Enggak tegang, cuma keluar keringat dingin, kan? Ya itu maksudnya gimana ya? Memang saya nggak takut sama sekali karena yang saya takut cuma satu, Allah. Ya. Jadi takut kepada Allah lah yang akan membawa kita kepada segala sesuatu. Wah, hidup mun kan dengan- penagih Bang Mekar mun pelain. Nah, di satu sisi juga ada sosok apa namanya seorang bidadari yang apa Menemani. namanya itu Turun dari taksi. yang turun dari taksi. Salah ngomong ini sih. Yang selalu nyeremut-remut baca Yasin 30 kali. 30 kali. Ada dua bidadari Lailatul Qadar itu yang selalu berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ternyata isi Saya doanya- giliran. Belum, masih nanti. Ya, saya kira tadi dia mendoakan keselamatan kita bersama. Tahu-taunya setelah saya telaah, ternyata mereka mendoakan suami-suaminya. Mulai santer bekacem duo. Udah itu testimoni Jal. Sudah. Sekarang Mbak. Iya. Iya, udah mungkin 6 kali ya ke Gili ya. 6 kali ini ke 6 kali dan baru kali ini mendapat gelombang yang sangat besar mengenai publik gitu ya. Kapal apa namanya? Selobot. Selobot ya. Ya Allah, saya memang kalau dalam terutama laut ya, apalagi tahu kedengarannya mendengar bahwa itu 150 kedalamannya ya. Jadi bayangkan aja dari rumah ke Dedir sampai ke Sementara.
dalamnya minta ampun di laut loh ya, di laut. Jadi saya memang selalu berdoa. Berapa idapnya tadi tuh? Bagaimana idapnya Aduh, tadi tuh? sampai saya mau muntah sebenarnya. Sampai muntah, tapi saya cuma berdoa. Bukan mendoakan suami aja, tapi semua. Saya doakan semua tadi, semoga semua dalam keadaan sehat, selamat sampai tujuan. Yang jelas lidah saya tidak pernah melepas dari kata Allah. Itu saja sih sebenarnya. Cuman itu aja. Cuman itu aja. Jadi kalau mau kembali lagi jangan dulu pas beginian. Insya Allah bulan depan kalau mau kembali lagi ke sana. Atau nyebrang pagi aja kalau. Hanya berang pagi ya. Itu datang ada pagi, alternatif pulang lain. pagi. Ya. Ada alternatif lain, berangkat pagi, pulangnya pagi. Ya, Baru enak. Lebih aman. Itu aja. Aman. Iya. Terus? Tapi berkesan. Ya. Ya, never try, never know. Oh ya, ya berkesan. Kata orang bijak gitu. Never try, never know. Never know now. Bang, pakai bahasa Inggris caranya bang. Oke. Ini keren loh. Sekarang ada pengalaman bagaimana yang bisa perasaan? dilakukan. Perasaannya untuk saat ini ya alhamdulillah sudah ada di dalam mobil. Kalau yang tadi sudah tidak bisa berkata apa-apa. Banyak bernazar Cuma- tadi ya. Cuma hanya bisa Bernazar, baca Mas Ibu. istighfar, ingat Allah, terus selalu pegang tangan suami. Bersama orang yang dicintai. Udah jadi alpukat kocok di sana aduh ya Allah. Boleh saya Jus tambahkan? ya, tinggal di jus. Boleh saya tambahkan nggak? Habis digoyang-goyang udah semalam kan kita ndak ikut tanah itu party orang Goyang-goyang. ya, Sekarang digoyang. terus dah di tengah laut kita digoyang-goyang. Tak bola balik. Iya. Cuma satu yang aku takutin ketika Allah kabulkan doa salah satu dari orang-orang yang sudah menikah berjanji seumur hidup itu dan dikabulkan di sana kan kami ikut mati. Iya, saya berjanji untuk hidup semati. Munyikan pada laut, memiluk jadi. Yang single ikut jadinya. Iya korban doa no. Astagfirullahaladzim. Saya mau minta testimoni sama driver kita Mas Jan, cuman lagi fokus nyetir karena perjalanan di sini kan banyak Iya, enggak apa-apa. tikungan belokan Iya, dan tanjakan. Jadi Enggak apa-apa. Apa yang mau ditanya? jadi ditanya bagaimana perasaannya dan pendapatnya tadi ketika di atas perahu yang bergoyang-goyang. Jadi tadi begitu kita ada rencana mau check out dari hotel, kita mau ngantar sepeda apa segala macam, saya lihat ombak ini sudah mulai mengombang-ambing. Mengombang-ambing. Jadi saya sudah mulai resah dan gelisah sehingga Menunggu di sana ya. Iya, menunggu di dermaga sehingga dalam kekalutan menunggu itu saya pesanlah pop mie sama nasi supaya nanti ada tenaga ketika terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Di samping itu doa yang saya panjatkan mulai dari doa makan, pokoknya semua, sehingga begitu sudah kenyang, nasi sebungkus, mie pop mie sebungkus sudah kenyang, jadi ilah sekali menjalani perjalanan yang terombang-ambing. Tetapi alhamdulillah saya yang sudah sebenarnya pasrah ya, cuma dalam hal ini saya selaku driver cuma memohon tadi itu supaya yang lain-lain selamat, saya juga harus selamat. Begitu ya. Iya, karena memang luar biasa cuaca. Sudah sekian sering saya ke Gili ini tumben melihat cuacanya yang seperti itu, luar biasa. Tapi alhamdulillah kita akhirnya sampai di darat dan seperti itulah. Kalau mau ditanya bagaimana perasaan tadi, sudah campur aduk semua, sudah ikhlas dan pasrah sudah. Itu saja Meskipun ngelihat orang tidak bisa renang tetap ketawa happy. yang membuat saya semangat dan kuat. Tadi saya melirik ke kiri kanan, kebetulan ada sekitar 4 orang yang tidak bisa renang. Di situ saya lihat dia tersenyum, dia pegangan tangan. Akhirnya saya pun, ngapain saya takut, saya ini bisa renang, alhamdulillah. Dan Dulu- pegang atap dan pegang- kapal. Dia tidak pegang. saya cuma Dia lupa Ada istrinya. jadi begini tadi. Lupa istri. Lupa istrinya. yang pegang Nah, penduduk. seperti itulah. Jadi saya itu sampai lupa istri saya yang lagi terombang-ambing. Lagi Ya baca- Allah. lagi Tetapi baca kalau mantra. sudah seperti itu, bisa Anda bayangkan. Jangan sampai mengalami seperti kami sudah. Saudara-saudara yang akan mau Nyebrang. ke Gili ataupun mau ke Lombok, dari Gili ke Lombok. Ya itu saja lah. Malam kita bilangnya
Itu aja testimoninya. Itu saja. Padahal dari Karena sini kita lihat. sudah tidak bisa ngomong apa-apa karena ini sudah sampai darat, ini sudah syukur sekali. Mungkin 2-3 hari lagi mau diwawancara baru kita bisa tenang. Udah buat podcast gitu. Pengalaman sama liburan. Tapi kita lihat dari sini tidak ada apa-apa kok, laut tenang kok di sana kan kelihatan. Itu yang membuat saya itu juga tadi bingung. Ada apa kita ini? Rupanya air laut ini. Kenapa kita ini? Kita naik perahu, kita naik sampan kok ombaknya jadi beginilah kita ibaratkannya. Sementara sekarang ini ternyata begini. Tidak ada riuh. Nah, kemungkinan ini ada salah satu yang tidak ada pasangan yang kita dari kemarin ini yang Bener-bener it makes sense, masuk akal itu. itu mungkin yang salah satunya penyebab dari mau kita bilang azab, takut dosa, mau kita bilang ini ujian, tetapi kok cuma kita yang diombang-ambingkan. Ya itu saja sudah. Jadi kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi begitulah pengalaman kita tadi guys. Saya juga sebenarnya tidak takut, tapi keringet dingin saya. Nanti bisa kalian nonton video kondisi gimana situasi di dalam kapal perahu itu di channel saya. Saya akan upload nanti. Dan Percaya nggak percaya, setelah orang-orang itu melihat kita itu ketawa tadi, mereka juga merasakan agak tenang gitu ya. terombang-ambing di atas. Kadang saya begini, terkadang saya harus terlihat, walaupun saya harus terlihat seperti orang gila, hanya untuk melihat teman-teman saudara saya itu tetap bisa ketawa, itu udah nilai plus buat saya. Untuk mengalihkan Iya, perhatian. bukan maksudnya Ya, saya nggak tetap bisa dia sedekah uang, nggak bisa sedekah yang lain-lain, nggak punya harta, walaupun saya CEO karena turunan ke-8 kan, jadi udah habis sama Papu Balok. berarti menang gaya kalah nasib ya. Menang gaya gelar hasil. Mantap. Ya, tapi itu dah. Kadang saya harus terlibat seperti orang gila hanya untuk melihat teman-teman ini semua Bahagia. ketawa. Iya. Dan rela menjadi fotografer gitu kan. Jadi kita diminta untuk foto-foto gitu. Sandra, Bawa tas gitu ya. benar foto. Tahu saya mau foto Rijal yang kemarin padahal pakai topinya bayar keriting itu, terus Nyona bawa tas kiri kanan, belum perutnya bedel. Ya bener kiri kanan depan. Ya lah ya hobi. Lihat rupanya Rijal tagitin kalian. Muabang ini. Kita jalan aja ke Mabar, kumparan rapat, Bang. Ndek lamun tas sama Mbak Cinde sak nanas selalu. Ni tas Mbak Nita. Mesin tawon menjauh nanas langsung. Ya setekin nanas tuak. Tadi darat tukang orang atau Herman itu jadi suruh orang. Tapi tadi ente berpegangan sama tas itu aja enggak kenapa-kenapa kan? Pas di dalam perahu tadi itu. Kamu pegangan di sana enggak dia gerak-gerak tas itu. Izin Bali. Ada copet, ada copet tadi. Badik. Segera tapi nak pelecing ke kamar. Arah jambun-jambun dekat acek. Masih kesel tersen pelecing di dia Jan. Ya sama rasanya semua itu. Kayaknya enggak Enggak, ada. saya kenterap tadi itu Mbak. Kenapa bau mie yang tadi malam saya makan itu? Asli antara yang enak saya makan tuh pas kita baru datang yang kita bawa sendiri, terus Sama sama, pas yang tadi beli saya beli nasi sarapan. bungkus. Di La Momba itu dari kita beli nasi itu Niko. Kantor saya kecil depannya. Ya. Di Itu depan kan itu dah. karena bumbu apa sandat ikan kecil-kecil teri yang kecil-kecil itu dia ada sambal pelecing gitu lah, kayak enaknya kayak masakan rumah jadinya saya makan sarapan terus ya. Tidak, berarti Kok tadi pagi sepedahan jam berapa? Saya enggak sepedahan, saya gerak jalan keliling-keliling Kalau sepeda, kalau saya 7,8 Kilo. kilo. Hampir 8 ya. Ya, Kita 7,8. jalan start jam 6. dapat ngeliat sunrise. Saya bangunin Mbak Jam 6 Ani. kita jalan. Tapi lewat pinggir pantai enggak? Lewat Kita. pinggir pantai, lewat trotoar. Lewat Pasarnya, trotoar. lewat Pokoknya trotoar, kita lewat explore pinggir. semua tadi itu. saya 2 kali bolak-balik lari tadi pagi-pagi itu nyariin abang sama mbak sama Mang Lian juga, tapi nggak ketemu. Kamu lari dalam mimpi. Lari di kenyataan kamu tuh.
Jadi Gili Trawangan ini kalau menurut kami berdua banyak sekali spot yang indah kalau mau fotoan ya, mau buat Apalagi foto kalau video. musim terang, musim cerah itu keren banget. Cuman sayang ini masih mendung. Tadi mendung Tapi tadi pagi tuh enak loh, Ya, makanya kalau Enggak pagi panas. enak. enak kita jalan. Cerah ya. Ya jadi cerah kayak cuma enggak dia terik gitu. Ya. Jadi Dan enggak kayak panas. Niko Ya. bilang, Nicholas bilang Ya. bahwa ternyata Gili Trawangan ini memang kita harus explore untuk tahu gitu. Ya. No experience, no to know. Ya, Never try, never know. Jadi ternyata tempat-tempat yang rekomen untuk kita membuat foto video yang keren, terus apa itu ketemu gitu tadi. Misalnya pohon kering yang di sebelahnya Villa Ombak yang di sana itu dekat helipad itu Ya, ya. keren, itu dipakai fotoan itu. Makanya banyak vlogger yang buat konten di situ. Oh gitu. Influencer. Terakhir ke sini tahun berapa? Ke Gili tahun berapa? Lupa sekitar Mas, 2000 Sebelum masih gempa. Sebelum gempa berarti ya? Enggak, jadi Setelah gempa udah. waktu Sebelum itu nikah dia. sebelum Mas. nikah maksudnya. Sebelum nikah. Waktu S2 terakhir itu waktu ada Masih penggerebekan di Gili Trawangan. Digerebek narkobanya dulu. Jadi dikepung Tahun berapa? 2003. Wih, udah lama sekali berarti. Iya, ya? lama sekali. Lama sekali dong. Oh, Ya, Yang belum siang belum Yang sana. yang masih yang apa namanya? Itu terakhir ya. Itu apa namanya? Trawangan waktu itu hanya Villa Ombak yang paling jauh. Sunset Point itu belum Dan- ada. dan Masih belum banyak masih ada bar kecil aja di Sunset Point itu karena Ya, ya. dengar ceritanya yang gara-gara makam di sana itu kan sering kejadian aneh-aneh gitu. Oh, ada makam. Kalau dulu Di masih atas, sempit memang. masih sempit di sana. Zaman- Sampai di sana ada paling ujungnya, belum ada sampai di sana tuh hutan, belum dibuka jalan masih dah. hutan anu lah, semak-semak lah. Ya, belum dibuka jalan di sana. Sekarang sudah banyak. Oh, perubahan. udah lama. Sekarang berarti udah. belum ke situ ya. Itu yang kedua kali saya ke sana. Yang terakhir Adik itu. Mirano kan bang kubur. Sebelum saya jadi pegawai, Iya yang sebelah itu. Sebelah itu kan kuburan. Ya. yang di mana? Ada tempat nginep di kita villa kemarin. juga. Waktu sama Kokom. Sama ini, sama Ijal. Mau balik kenal dengan Madi anda. Aneh lupa yang tanya sempat naik ke gunungnya itu. Enggak, Bukitnya itu. enggak. Enggak. Kalau sudah ke sana nanti banyak jumpa rusa di situ, kijang-kijang itu. Ada masih Oh iya, penangkaran yang dulu itu berarti masih. Itu sudah dia bilang dulu Kijang, rusa. waktu bapak saya sampai cerita kemarin itu selalu dia Pak Mujita Coba nanti tak cek dia Selalu foto-foto dapat saya zaman tulisan dulu di sana masih ya, kok. ada rusa. Masih kok foto-foto saya waktu saya ke Gili Ada dulu rusa. itu. Dulu saya sama ya masih Itu kita tadi ke sana ya. masih S1 Dr. Ufron itu dulu tak ajak dulu ke sana. Ini harus diuji. Udah lama sekali berarti. Lama sekali. Masih S1 Dr. Ufron dah. Sekarang Ufron Enggak, udah dulu udah waktu- doktor. waktu Pak Mujita akhir lah jadi bupati kalau dia mau berburu rusa katanya ke situ udah ke Gili banyak rusa. Jadi Gili Trawangan ini adalah tempat pembuangannya dulu pengikutnya si Ahmad Pekel. Oh di situ dibuang. Iya, betul. Oh pantas dibilang banyak orang lanjut di sana. Iya, makanya tadi nggak mau saya ngomong kayak gitu cerita. Karena saya itu dah dasarnya ada orang lah. Dulu yang Gili Air ini waktu masih kepala desanya Haji Dam namanya, itu bapaknya teman saya. Ya, sering nginap di Gili Air di rumahnya Eko, senior saya dulu di Sampala Iya, sama Ahmad Pekel. Banyak orang lanjut yang cerita tuh bang siapa? Iya. Banyak orang lanjut di sana. Nah mulai pariwisata masuk zamannya Pak Mujitahid memang. Itulah bang kenapa bang Anas itu. Makanya banyak yang diambil tanahnya itu katanya diusir gitu. Itu sampai jadi disertasinya Pak Dr. Anang almarhum. Begitu. Nah, waktu kemarin si Sarip jadi Wabub KLU, semua dirazia yang depan itu bersih. Iya. Nggak boleh ada yang kayak gitu. Digusur, kan? Digusur semua, berapa tongkang dibawa untuk ngangkut semua Rata itu dah. Boleh ada bangunan di pinggir di pantai. pinggir pantai. Harus pur bersih, tak boleh ada bangunan. Tapi kok balik lagi ya? Itu dah. Lain pemimpin kan lain lagi. Nggak diteruskan. Nah, waktu dia mau pembersihan itu kebetulan saya pergi ke kantornya, di ruangnya, sorry Ton, saya mau pergi ke Gili nih begini-gini. Makanya saya tahu dia langsung turun tangan pembersihan waktu itu. Karena beliau kan teman saya kuliah S1 di Fakultas Hukum. Geng lah. Tapi emang sekarang ini banyak perubahan ya Pak ya. Total Betul, ya. total semua bisa kita akses sekarang, enggak kayak Lebih dulu. Kalau easy- dulu tuh easy akses ya. betul luar biasa. Minimarket, banyak restoran, Betul. lebih hidup lah maksudnya. Ya,
Dulu sepeda hanya beberapa lah, kita kebanyakan jalan. Terus kuda aja, memang dari dulu ada kuda sama itu Cidomonya. Nah sepeda motor kan nggak boleh dulu kan. Cuma Dan- sekarang boleh yang ada sepeda listrik. ya, Banyak sekali burung perkutut juga ya. Ya, itu dari atas semua ada. endemiknya memang. Mungkin itu kalau malam di begitu dia tinggal. Makanya mungkin kalau orang yang Sa- pecinta burung perkutut Saya mungkin ingat gatal dulu karena- tuh apa namanya, Ya. ada pernah ada party di Sunset, apa namanya, Sunset Point itu ya. Ya. Terus meledak anunya nih, kembang api, ndak bisa meledak kembang api di atas kuburan itu, katanya Sayyid atau siapa katanya dikuburin di atas sana. Terus ada yang kesurupan, banyak lah kita cerita dengar cerita ya. Masih zaman-zaman dulu soalnya kan. Iya sekarang ya udah mungkin dia yang kabur ngilang Iya mungkin ya. katanya gitu, mereka yang ngalahan. karena ribut kan. Karena Karena terlalu bukan habitatnya lagi soalnya. Iya. Wah, kita ngalah sama manusia sudah. Iya. Dia cepat Wow. di sini tidak perlu kita anu lagi. Ribut, dia kan nggak suka ribut. Iya makanya saya bersyukurlah sekarang bisa keliling jalan di Gili Trawangan ini amazing banget. Ya, dan lebih nyaman karena easy akses itu. Iya Jalan juga sudah di backing block semua. Betul. Kan, enak. cuman yang bangun sekarang ini nggak bisa nimbun lagi dia yang sebelah sana ya, karena akses untuk bawa material nggak bisa ya. Ya, untuk logistik. Keren. Gili Meno saya kepingin Niko. Ya Pak, Sepi. Gili Meno. Sebenarnya bisa ke sana. itu Oke. dirancang memang honeymoon island Pak. Makanya namanya honeymoon island Gili Meno. Kalau Trawangan party island karena didesain seperti itu. Iya, Jadi memang Meno itu ya Tramena ya. especially untuk yang the people love quiet place, terutama bagi mereka yang baru nikah dan honeymoon dan butuh ketenangan di situ. Dan agak apa ya, jauh lah akses transportnya kalau ke sana. Dia pakai schedule kalau kita ke Meno itu. Gitu. Rutenya itu nggak setiap saat. Oh nggak setiap saat kayak Trawangan gitu ya. Itu makanya agak jarang orang ke situ. Ya tergantung itu aja, orang-orang atau tamu yang memang sengaja nyari tempat yang quiet, yang sepi, nggak banyak party atau dugem. Di sana ada mangrove-nya juga. Ada danau Ya, di ada sana. danau di situ. Danau mangrove. Danau air tawar di tengah pulau. Cuman kebanyakan di situ jadi sport snorkeling karena mostly kebanyakan di Gili Meno lah sport snorkeling kayak Turtle Point, statue itu patung itu. Terus, Oh di Gili Meno yang patung-patung itu. untuk ekosistem yang paling bagus tuh di Meno dan jujur partainya jauh lebih bagus. Kita Iya. sebenarnya kalau mau untuk yang chill, relaxing itu lebih enak di Meno sebenarnya. Tapi ya itu harus bawa couple. Iya. Kayak saya yang single ini enak-enak rasanya. Rijal tuh. Jadi kalau kita punya couple tuh lebih enak di Meno sebenarnya. Jadi kayak benar-benar private island gitu modelnya. Tapi di sana murah anunya, Namanya bang. untuk nyewa bungalow-nya villa. Dia relatif sih tergantung jenis sama kategori penginapan yang diambil. Kalau homestay hampir sama rata-rata kayak di Trawangan. Nah yang hal tuh hotel kayak Bas itu kan terbesar di situ. Hmm. Itu lumayan harganya. Tapi worth it lah dengan panorama yang dikasih, service yang dikasih, kemudian apa namanya? Saya dengar juga foodnya enak, makanannya enak. Jadi worth it dengan harga. Berapa itu? Dia Room tergantung rate-nya? kategori kamar. Ada beberapa jenis kategori kamar mulai dari yang standar room, kemudian dari yang Deluxe. deluxe kayak gitu, VIP luxury, suite. kayak gitu ya suite. Ya, jadi variatif lah, tergantung dari jenis kategori kamar. Itu nyampe nggak di room rate-nya sampai 1 juta? Nyampe. Cuman it depends ya, tergantung dari season. Kalau kayak sekarang kemungkinan nggak tahu apakah yang standar roomnya masih di atas 1 jutaan atau di bawah 1 jutaan karena dia menyesuaikan dengan season keadaan pasar tamu. Biasanya kalau low season even hotel-hotel besar ini dia juga turunin harga biasanya ketimbang kosong gitu kan. Iya betul. Ya, Nah kayak tempat kita itu murah ya. ya termasuk Low budget saya ya? kemarin bawa tamu Rusia itu 500 tuh tapi pas high season yang tempatnya abang kemarin tinggal mawar itu 500 per malam itu bulan Agustus Rusia High season ya. per malam 500 dia ambil kalau nggak salah itu 3 malam ya, karena memang kalau di tempat
tempat wisata terutama di Gili harga penginapan ini dia menyesuaikan dengan keadaan atau musim. Iya, Kalau iya. musim rame otomatis dia naikin. Iya. Nah biasanya itu kayak contoh Lebaran Ah, itu naik harga kamar, terus hari-hari besar lain yang seperti Nyepi itu gila-gila harga kamar itu sampai kadang orang nggak dapat. Orang nggak dapat lah kamar itu. berarti dia murah tuh pada saat bulan puasa kayaknya ya. Tergantung juga Bang dia kalau bulan puasanya di bulan yang memang musim rame tetap rame dia Oh gitu. ya. Kalau Karena- misalkan nanti kan bulan karena puasa ini kan itu aturannya tadi orang hijriah luar kan, ya? Iya, iya. hijriahnya di bulan Mesinya masuk di bulan Agustus tetap dia mahal karena dia kan tetap jalan ini. Iya iya iya. iya. Pergantian bulan puasa kayak contoh bulan lalu kan misalnya puasa di bulan Maret bisa jadi besok yang tahun ini Februari. di bulan April atau di bulan Februari kayak gitu kan. Jadi seperti Oke. itu. Siap, siap, siap. Ini informasi yang sangat penting banget buat Ya. teman-teman yang suka traveling, yang suka ngetrip liburan. Karena kebetulan Niko ini adalah pelaku wisata gitu. Ya, Dia 11 tuh tahun soalnya sudah di Gili. iya, guide tour dia. Jadi informasi dari dia nih valid lah karena validasi dia tuh Ya, selalu update selalu update dengan kondisi di sana. Makanya luar biasa kita kasih. Tapi pesan moralnya kalau di pulau itu satu buat yang suka traveling atau para traveler ya. Intinya kalau mau long stay itu lebih baik ambil yang penginapan standar aja. Jadi spend your money itu untuk activity. Ya. Ya, kecuali kalau orang yang tidak long stay cuman short holiday itu tak apa-apa dia mau cari penginapan yang sekelas hotel atau sekelas villa. Tapi kalau buat traveler yang sampai more than 1 weeks gitu ya, lebih dari seminggu stay-nya itu saran saya ambil yang Kos-kosan. standar aja. Ya, kayak homestay seperti itu atau kalau ada kos-kosan enggak apa-apa. Lebih baik spend your money untuk daily activity-nya seperti diving, snorkeling, fishing atau jalan-jalan ke Lombok dari itu bisa. Ya. Seperti itu. Kayak pengalaman saya lah hari inilah jadinya dari kemarin. Ya. Jadi memang kita harus bagi waktu Kak. Pas kita mau ngejar sunset kan sunset nggak bisa kita tahan gitu kan. Jadi Ya. naik sepeda enak, makanya saya bilang sama Mas Jen rekomend deh tempat ini kalau kita mau activity kayak tadi Niko bilang. Ya. Pakai sepeda, kita sepedaan keliling tuh pas sudah kalau sore. Baru misalnya kita datang siang kan kayak kemarin istirahat bentar, baru nanti habis sholat asar kita jalan Betul. naik sepeda. Keliling-keliling. Baru paginya kita jalan kaki gitu. Iya. Malamnya dulu. Oh malamnya kita nongki ya jelas sudah Party. itu. Karena kita kan nggak suka party Mas, jadi bukan model Party ngopi maksudnya nongki. Hangout. hangout itu bukan party, hangout itu nongki Kalau tuh party hangout. joget ya? Kalau party itu yang kayak semalam itu Dance. yang barbar kayak gitu pakai DJ-an gitu. Sampai saya nggak berani ngomong lirik lagunya itu karena Apa tadi baru lagunya? lick my puss on my back, lick my puss on my back. Allahu Akbar sebelah. Itu dia lagunya. Terus yang cewek-cewek itu kan kayak nungging itu gayanya terus. Allahu Akbar sebelah. Untung tapi kemarin sempat kesama-sama ikut party atau langsung Enggak ke- pulang kita. Karena Itu aja kan terakhir itu. di sana Kan sudah samaan tempat- tadi malam. samaan kan kita. Makanya saya kena duluan balik kan. Udah langsung pulang gitu. Langsung pulang. Tapi lewatin sama-sama tadi malam. Iya jelas lah, Tapi itu Rame. tadi malam tuh rame nggak? rame. Oh, masih rame berarti dia pada November. Kan udah jam berapaan itu? Jam setengah dua itu Jadi kira. semalam Jam itu satuan. kenapa yang duluan balik nggak samaan walaupun kita satu jalur itu ya. Dia takut itu sudah kalau lihat-lihat party itu pasti mampir. Nggak berani tidak mampir. Kayak yang buru-buru cepet-cepet balik langsung ke kos ke Matahari Malam itu dia langsung pulang. Jadi saya nanya kayak orang bodoh lah kayak gini nih kok. Kalau yang kayak gitu kan yang di bar itu kan di DJ-an itu lupa sih nama anunya tempatnya itu semalam ya. Pokoknya sebelum sama-sama kan. Oh, Itu- Ombak Bar. Ombak bar ya? Ya, pas sampingnya itu sama-sama Ombak Bar. Iya. Itu memang selalu ngadain gitu ya? Iya, every single night. Terutama Oh. waktu malam minggu.
Di tempat lain ada juga, Ada tapi tidak seglamor di situ. tidak sebarbar di sana ya. Jadi sebenarnya itu one of my favorite place. Oh, di sana itu kalau kita makanya saya tidak berani kalau ada tamu-tamu tadi kebuka kartu asa nanti. oh Saya gitu. makanya alhamdulillah kayak katanya berani kok gemuk sekarang karena happy life kan. Jadi itu berpengaruh ke pikiran kita fresh tiap hari ngelihat cewek, ngelihat sesuatu yang amazing gitu. Tapi untungnya masih bisa control himself. Nah, saya mau Ya. tanya ini sekarang karena kan udah biasa ke sana. Budgetnya kalau kita ngedugem itu barbar di sana Iya, itu iya. berapaan di sana? Kalau Tiang jujur tinggal pesan minum aja. banyakan Tiang nggak keluar uang, malah dia ditraktir sama bule-bule. Ya oke, nah artinya kalau kita kan nggak tahu nih gitu, nggak ada kenalan, nggak ada apa, jadi nggak Oh, ada berapa ngabisin untuk beli minum kayak gitu untuk apa pakai table atau gimana? Depends, kalau kayak Tiang yang tidak minum ya, itu memang bedanya Tiang walaupun Party di sana. Islander gitu ya. Tiang cuma modal 20.000 cukup untuk modal beli Coca-Cola atau orange juice. Oh gitu. Karena kalau Tiang ke tempat-tempat seperti itu hanya untuk enjoy the moment aja. Tiang lebih senang lihat orang nyanyi, terus lihat DJ gitu. Tapi tetap di table itu duduk. Jadi nggak ikut joget, nggak. Artinya Jadi dengan hanya 20.000 cuci ya? mata, lihat Orang-orang. Ya, jadi lebih fresh, ngilangin stres. Ibaratnya cuci mata lah gitu kan. Sesuatu yang kita nggak bisa dapatin di tempat kita di Mataram atau di mana. Lokal juga banyak di sana gitu yang banyak dan lebih safe kalau di Gili itu. Karena alhamdulillah manajemennya jadi itu enggak sama seperti yang di tempat-tempat lain, lebih koordinasi ya istilahnya. Iya, iya. Jadi- Hooker juga banyak di sana ya? Hah? Hooker. Banyak. Oh gitu. Dan lebih safe kalau di Gili itu. Makanya itu yang buat Tiang banyak yang bilang nggak percaya Tiang sudah 36. Nggak ada. Banyak yang nggak percaya karena kita fresh di hari, pikiran tenang, terus Iya. hiburan setiap malam. Jadi itu yang bikin kita alhamdulillah healthy life. Iya. Jadi pikiran itu terjaga, tetap happy, walaupun tetap harus jaga diri kalau di situ itu. Kalau Tiang hanya sebatas entertain himself untuk itu aja sih, cuci mata aja. Dan Tiang enggak minum. Sampai jam berapa biasanya itu? Jam 3 pagi, jam 4 pagi. Oh. Iya. Nah ini yang paling penting, begadang itu boleh tapi harus dibarengi sama kuat minum air putih. Iya. Tip Untuk ini membuat bagus. stabil ginjal ya. Iya. Jadi nggak masalah begadang, tapi yang jelas harus setelah begadang itu tidur. Tidur ya. Ada dua perbedaan antara begadang sama tidak tidur sama sekali. Jadi kalau begadang itu kan paling kita sampai subuh lah ya. Nah, kemudian terserah kita apakah habis subuh itu mau lanjut tidur atau mau langsung aktivitas. Tapi kalau yang total tidak tidur habis subuh kemudian dia langsung aktivitas itu nggak baik. Iya. Jadi begadang itu walaupun sampai pagi, tapi kalau habis begadang langsung tidur itu nggak masalah. Jadi tetap badan ini nge-recover gitu kan. Iya, nge-recharge, Iya. nge-recharge. Ya jadi masalah kita full dari pagi sampai pagi lagi nggak tidur, nggak istirahat, nah itu baru nggak boleh. Ya. Makanya kalau bule-bule itu saya perhatiin selama saya tinggal di pulau, mereka itu party malamnya itu. Sometimes mereka habis party itu pulang sebentar tidur sampai jam 5.30 lah. Setelah itu mereka bangun dan jogging lari. Iya, betul. Ya. Jadi bagi mereka yang penting dapat istirahat sebentar. Setelah itu mereka bangun, aktivitas olahraga, dan itu pun mereka habis jogging itu nggak langsung tidur. Mereka sarapan, habis sarapan diving. Ya, memang culture-nya kita nggak boleh beda. Nah, itulah yang ingin kita tahu juga. Jadi bule ini dia kesini hanya mau olahraga atau nggak ikut aktivitas yang kayak gitu, kita mikir. Makanya tadi pagi pas berangkat jalan jam 6 sepi kan. Ya. Orang aja belum ada yang aktivitas untuk nata ini, masih sepi lah mah. Mereka tidur dulu sebentar. Masih, makanya saya bilang syukur dah tadi malam orang barbar di sini partinya, terus nggak ada bule-bule yang artinya yang semalam mabuk ugal-ugalan itu nggak ada. Pagi ini kita aman jalan, saya bilang kan.
enak jalannya. Tapi ada juga yang kita temuin bule-bule itu lari apa, oh berarti ini orang baik, dia nggak ikut dugem dah semalam, itu mikirnya saya. Nggak, Tapi bisa- penjelasannya ada yang itu dia tetap party juga, tapi mungkin karena habit ya, kebiasaan, jadi dia sudah pandai manage dia punya diri. oh, iya. Jadi even dia party, dia cuma tidur sebentar, cuma sejam. Setelah itu kalau dia sudah komitmen pagi itu harus jogging lari, dia bangun lari. Iya, iya, iya. Ya ada yang memang kayak gitu, terutama yang bule-bule backpacker ini yang muda-muda itu. Iya, iya, iya. Ya, Tuh. cuman memang nggak semua, tapi selama saya tinggal di pulau saya perhatiin seperti itu. Jadi mungkin sudah lifestyle-nya ya kita bilang, gaya hidupnya orang luar itu seperti itu. Mereka minum, mereka party itu walaupun begadang sampai pagi, tapi dia nggak lupa dengan pola hidup sehat itu. Iya, iya. Jadi dia barengi dengan apa namanya, olahraga yang teratur. Dan jangan salah, bule itu walaupun peminum, banyak minum gitu ya, karena udah bagian dari budaya mereka. Mereka juga atur pola makan. Pola makan. Jadi contoh, bule itu paling anti sama makanan yang bergula. Betul. Saya saksikan langsung ketika saya meeting sama klien di beberapa coffee shop di Gili itu. Jadi mereka itu lebih ke healthy food. Ada mereka minum, kuat minum segala macam. Tapi kalau untuk makan, mereka sangat menjaga. Ini yang perlu kita jadiin pembelajaran juga gitu ya. Maksudnya kita ikutin yang bagusnya gitu. Maksudnya yang positif lah ya. Jadi kalau makanan mereka itu lebih ke healthy food, makanan sehat seperti salad. Iya, iya, iya. Kemudian makanan yang mengandung protein pun tuh kebanyakan mereka nggak digoreng, mereka di bowl, di apa, kukus. Jadi mereka mengurangi makanan yang bergula sama yang berminyak. Berminyak. Ada pesan moral di situ dari pengalaman saya pada saat handle profesor dari Portugal. Dia bilang, jadi umur panjang itu tergantung dari apa kita makan di saat muda. Dan itu benar sekali secara penelitian, karena ketika kita dari muda membiasakan makanan yang berminyak, itu efeknya pas kita sudah makin beranjak usia itu kelihatan penuaan kita. Tapi kalau kita dari muda membiasakan makan buah, sayur, terus lebih ke makanan yang natural gitu, nggak digoreng gitu ya, gitu. Banyak direbus lah gitu, atau dikukus, itu dampaknya sampai sekarang awet muda kita deh. Jadi itu yang saya tangkap dari beberapa klien, makanya sekarang pun pelan-pelan pola hidup saya ubah kayak gitu, karena menular. Mungkin karena terbiasa setiap hari bergaul sama orang luar, jadi dia kayak gimana ya, kelontok kita. Iya, karena Iya benar, mungkin itu juga yang buat saya tenang dan enjoy tinggal di pulau itu, karena pertama pergaulan kita berbeda, kita lebih open minded. ya Kedua, budaya yang orang luar sering lakuin itu dalam hal yang positif loh ya, bukan yang negatif. Itu bagus juga ternyata. Seperti menahan diri kalau mau makan yang manis-manis gitu kan. Karena ketika kita berada di circle orang-orang yang punya mindset seperti itu, kita akan terbawa. Iya. Betul. Dan alhamdulillah sekarang itu jadi habitnya Tiang. Jadi contoh kalau malam itu dia nggak banyak makan yang sifatnya karbo. Jadi lebih ke salad sayur, buah. Jadi kalau dulu biasanya dia sikat aja makan nasi. apa-apa masuk gitu kan. Iya, Nah betul. selama di pulau itu ya kayak ketularan gitu sama teman-teman bule ini, pola hidupnya, pola makannya, pola gaya hidupnya seperti apa gitu. Cuman yang sekali lagi dia ngambil yang positifnya aja, yang sekali lagi itu masih untuk kebaikan kita pribadi gitu ya. Kalau budaya freedomnya dia nggak ambil, karena memang bukan dunia dia kalau seperti itu. Budaya kita beda. Ya, it's not my world lah istilahnya. Jadi setiap orang punya dunia yang berbeda-beda. Ya. Terus yang kayak begini ya, di ini saya coba review sedikit tentang Trawangan. Terus saya ingin bertanyakan. Tadi pagi pas kita jalan itu apa namanya, Ya. wilayah sebelah pulau sebelah sana Utara, apa gitu utara ya, Lamomba itu utara ya. Ya, bagian Turtle Point itu. Turtle Point ya, Turtle Point. Ah. Nah, ada saya temuin apa namanya tadi itu, the
The Bunia apa namanya yang rumah joglo gitu ya, yang suasana Jawa banget di sana itu. Dibikin pantai atau di Ya, resort. Ah, Ya kan Itu- joglo deh. Ya, joglo itu. Ih, keren. Jawa ini berasa di kampung Jawa klasik gitu kan, tapi ini di Terawangan gitu. Iya. Ada patung Buddha di restorannya kalau nggak salah. Terus di taman itu ada kayak stupa kecil gitu. Artinya Iya. apakah bule Ya. itu berpikir bagaimana? Maksud saya kayak gini, Niko. Ya, seperti apa? Di sana kan quiet kayak gitu kan dapat dia, karena nggak ada kayak kelihatan. Di tempat party. Ya betul ya. Jadi hanya restoran di depan, terus di belakang tuh adem banget rasanya di sana itu, kayaknya keren gitu. Nah, jadi wilayah pembagian ini, kalau wilayah utara itu nggak ada party-partian ya. Ya, karena memang yang perhatikan di Giling itu dia didesain seperti itu. Ada beberapa area yang dia dirancang untuk ini khusus buat yang quiet place. Artinya yang dimana tidak begitu glamor seperti di Central. Karena mengingat Central Unity itu kan pusat dari bisnisnya Gili ya. Jadi apapun ada di situ. Dan memang mungkin dari pengelola Gili itu ingin membuat konsep Gili itu ya seperti itu. Jadi orang punya option. Nah, ketika orang datang atau turis atau siapapun yang berlibur ke Gili itu dia bisa menentukan, oh ini tempat yang dimana memang hobi saya party ya di sini lah, atau saya memang tidak suka party, hanya yang quiet place, ada tempatnya di sebelah sini. Nah, jadi seperti itu. Jadi memang saya perhatikan di desain seperti itu gitu, sehingga orang lebih mudah membuat pilihan gitu. Nah, salah satunya juga yang kenapa ambil jalur bagian situ juga untuk tempat tinggal ya, karena itu tadi lebih quiet, lebih tenang, dan easy access juga sekarang Iya. ya. Tadi terus saya ke Turtle Point itu ya, ada bangunan kayak Eropa gitu. Wih, Itu keren. JS Suite Hotel Iya. ya, itu paling ujung itu. Iya. Pasti mahal dah ini, saya bilang. Itu kebanyakan yang tinggal Korea. Oh. Kalau saya perhatiin Korea banyak di situ. Ada beberapa tamu Western, tapi nggak begitu banyak. Karena dari model arsitekturnya Ya. kayak Romawi, Saya pertama kali Eropa. ngeliat hotel itu, saya pikir itu rumah sultan kayak Oh. konsep kerajaan kan. Iya betul. Ternyata hotel gitu. Pakai pilar kayak gitu kan, Iya. ciri khas Eropa banget. Itu kalau Jauh-jauh perempuan Romawi. masuk, bagus dia punya spot selfie itu. Hmm. Jadi kalau orang yang basic content creator itu bagus kalau buat konten di situ sih. Saya cuma sampai di depan anunya aja sih, pintunya itu gerbangnya itu. Enggak sih sampai ke Hal lagi anunya. sebenarnya yang lebih enak kalau di bagian Turtle Point itu pantainya bagus banget buat berenang, buat snorkeling. Iya, Dan tapi kadang kita bisa lebih easy buat melihat penyu. Ya, jadi nggak semua tempat di Gili itu punya potensi yang bagus buat dipakai mandi atau berenang. Contoh, kalau orang ke bagian Sunset Point itu jelas begitu bagus buat berenang. Mandi. Karena kenapa? Itu kawasan coral area istilahnya, Iya. kawasan karang. Jadi too much risk, agak berisiko kalau orang renang di situ karena banyak Iya. karang, dan satu lagi banyak bulu mati. Hmm, So the point is, jadi poinnya Sunset Point itu hanya untuk full view saja. nikmatin Untuk sunset view ya. aja. Kalau untuk pakai mandi, berenang atau snorkeling begitu. Nah, kalau yang di Tempat sana kita itu bagus ya untuk snorkeling ya. Sebenarnya sih Bagus itu paling itu. bagus tempatnya itu. Dan itu kawasan yang tidak banyak karang. Jadi orang mau pakai kano, pakai kayak atau mau pakai banana boat gitu ya. Itu saya mau bilang tadi Mas Jan. Memang dulu di sana ada poinnya tempat kita main snorkeling di sana. Itu banyak saya pilihkan tempat kita itu biar easy access. Jadi kalau mau bangun pagi langsung jebur ke laut itu Iya. mantep banget itu. Tapi tadi pagi itu karena saya ngelihat dia surut airnya, jadi hilang keinginan saya untuk snorkeling. Biasanya kan pagi kita snorkeling, habis jalan snorkeling Tinggal sudah. sewa alat snorkel gitu. Ya, untung aja saya enggak bawa. Biasanya saya bawa Oh, dia saya. sudah punya? Ada. Next time harus bawa itu bang. Iya. Beda punya banyak lagi. Wih, udah lama saya beli itu. Ada tetap di sini. Makanya waktu saya ke sana ke Gili itu saya bawa ke sana kemana saya bawa ke sampai kaki katanya juga saya punya.
pinsnya itu ya. pinnya ya. Karena saya senang memang nyelam Karena memang snorkeling. kalau untuk yang normal stay-nya ya, ketika kita mau lipat ke Gili itu 2 malam sebenarnya. Mm-mm. 3 hari 2 malam. Lebih puas lah kita. Iya, iya, Jadi iya. bisa juga sekalian explore lautnya gitu kan. Iya, iya, iya. Ya, jadi kita kalau udah snorkeling itu waduh kayak dimanjakan mata kita sama keindahan laut itu. Betul. Nah, sama kayak tadi kan saya ke Turtle Point itu kan ada di pantai yang di sana itu kan Iya. ada kayak dibuat kayak terumbu karang gitu ya maksudnya ya. Hmm. Yang kayak ada apa gitu di sana ujungnya. Ini ditanya saya kan itu apa, itu mungkin dia untuk ikan nanti terumbu semacam terumbu karang buatan, nanti ikan orang snorkeling main di sana untuk ngeliat ikan. Kalau dulu jo warna-warni senangnya kita di sana itu di ini ya. Iya. Dan bening airnya dulu maksudnya. Jernih sekali di sana. Tinggal kita bawa roti dalam botol aja semprot-semprot datang. Betul. Jadi kayak feeding fish gitu ya. Iya. Kasih makan ikan dalam Jadi laut. berapa tempat snorkeling yang enak ya di sini dah yang makanya di sudah siapin celana tidak saya pakai untuk main snorkeling, celana pantai di sana. Terus di tapi Gili Nanggu udah nggak terlalu, sama yang selayar Gili layar Di Asahan itu ya, sekotong. sekotong ya. Nah Ya, kalau Gili layar tuh banyak Gede. ikannya tapi arusnya agak kuat di Tapi bawah. next time harus coba snorkeling di Gili Kondo Mas, Bang. Di Gili Kondo. bagian Lombok Timur. Udah sebelah Mas Jen. Kapan kita ke sana ke Gili Lampu di sana keren di sana Mas Jen. Saya jujur jatuh cinta sama tempat itu. Gili Kondo. Kan kita bisa bawa tenda ke sana kan? Iya, saya waktu itu nginep sama temu Jerman 2 malam di Gili Kondo itu. Ndak di penginapan masa pakai tenda kan? Iya, kita ada program camping namanya. Heeh. Jadi dia sama suaminya minta yang quiet place itu kita 2 malam di situ. Jadi malamnya kita dijaga sama angkatan laut. Ya memang tempat angkatan laut. Iya betul. Jadi kita nikmati. Saya tidak pernah bosan kalau ke sana itu. Nah itu Mas Jen. Daerah mana? Gili Lampu, Sambalia. Mau bicara surganya Lombok. Jalurnya mana? Jalur Sambalia Sambalia. utara. Sambelnya. Sebelah Oh, pel anu. pembangkit listrik itu. Nah, Iya. betul. Aduh, keren banget tempat. Iya, iya. 3 Gili juga di sana. Dan kita bisa ke Bisa nyebrang ya? sandbarnya. Bisa ya. Ayo Bang, kapan Bang kita ke sana Bang? Boleh. Kita jadwalkan ya. Iya, Kita boleh, explore, boleh. Gili Kondo di Lombok Timur itu. Iya, boleh. Oke. Karena biar kita gili-gili nih kita coba lah explore gitu kan. Panas di sana, Bang. Hah? Kalau panas sih semua aja. Maksudnya tempat berteduhnya. Nah kalau Di kita sini anu no, anu. pohon baku tuh Bukan pohon baku, anu, beruga-beruga no. Kan di sana gili pasirnya ada. Iya, Gili Pasir. Terus anu mangrove gili ada. ya yang ada mangrove-nya itu. Gili Gili Bidara. Petagan namanya. Petagan. Ya, Gili Petagan ya. Petagan. mangrove-nya. Ya kalau di Bidara sudah banyak rusak ininya apa namanya? Beruga-beruganya. Makanya kita banyakan ke Gili Kondo sekarang kalau untuk istirahatnya, untuk buat campingnya. Itu kita bisa pesan nanti diantarkan anu Makanan. makan itu. Betul. Kita takter, Oh. Pak. ya Ya pakai paket gitu enak. pakai cuminya. Nah, orang mancing malah di sana itu bakar-bakar. Malah saya lebih ke ini apa namanya? Ke Kenawa aja. Kenapa? Sumbawa ya? Boleh Iya, Sumbawa. Kalau ke sana mantap itu juga lebih tuh. baik ke Kenawa. Mantap juga. Kita nyerebang tapi kan Ya. Kita bisa berangkat pagi. Bisa sekalian muyu. kita Kalau bisa Sumbawa. titip ini apa namanya? Titip motor di misalnya pakai motor atau mobil bisa di Kayangan. Nyebrangnya 1,5 jam. Ya. Nah, dari Hmm, Pototanu ke sana itu cuma beberapa menit juga itu. Deket ya. Dekat. Dekat Pakai kelihatan. apa ke Tanu ke sana? Ferry. Pakai speedboat. Mau pakai bot dari anu ya, Totano. Oh, anu, Kenawa. Sampan saya isi anu no, Pak. Saya isi balu. Balu dengan isi 10 no. Di Putu Tanu. Nggih, dari Pototanu ke sana. Kenawa ya. Berapa menit? Enggak ngonek, Bang, sekitar 15 menit. Kelihatan dia dari jalan. Kelihatan dari jalan. Berarti kayak di anu udah di Sekotong ya. Cuman kalau memang sudah ada villa deh sekarang di sana ya, bungalow lah gitu kan. Kalau dulu nggak ada, sekarang bungalow-nya ada. Terus orang yang bikin bagus ya kan naik bukit sama sapananya itu. Ada misalnya motor sekalian kita ke Mantar kan.
Ya, saya aja moyo saya kepingin ya Kayak motor ya. Nah, konvoy jadi. Kemantan. Sa- Nah, yuk. Iya, sih, Dari asik tuh. Kota Tanu ke Mandar itu cuma beberapa menit juga ada sampai 1 jam kurang lebih lah. Oh, dekat berarti itu ya. Dan Iya, Ah, seru iya. tuh kayak motor. Menarik itu. Konvoy rame-rame itu mantap. saya kemarin itu berlima cewek-cewek malah itu. Wih, keren. Asik tuh. Biasa ada mama? Biasa ada mama berarti. Biasa. Wih, mantap. Pejantan tangguh. Senang kita kalau banyak cewek datang. Enggak, tapi Ya kayaknya seneng kalau kemana-mana tuh kalau traveling itu banyak cewek. Jadi semangat kita soalnya kan. Ada yang senyumin. Ini Jal, nggak pernah ke sana Jal ya? Anu, Niko ke Gili Lebur, keren di sana. Mana itu, Pak? Hah? Gili Lebur? Nah, Itu di Lombok Tengah itu, keren di sana. lautnya Gili. Ada Gili Lebur. Dari rumah itu sekitar 15 menit. 10 menit. Itu nyebrangnya dari mana itu, Bang? Dari rumah ke sana itu motoran. Ya, terus kita pakai boat gitu. Terus Atau sampai gimana modelnya? Bisa pakai boat kalau mau. bisa. Gili Lebur namanya? Tapi Gili kita Lebur. lewat belakang kantor. Artinya dia pulau di tengah laut gitu kan? Atau gimana modelnya? Bendungan. Saya kira beneran. Boleh. Makanya saya bingung. Masa di Lombok Tengah ada gitu juga itu. Saya kan di Lombok ini kan kayak Lombok Timur ada Gili. di Gunung. Cuman Lombok Tengah nggak punya Gili. Hmm, Lombok Tengah nggak punya tapi Gili. punya Lombok bendungan kan? Kan Gili Lebur itu mau diapain? Makanya yang maksudnya yang di tengah laut ada sih Gili Bembek apa tapi belum selama ini nggak pernah ada yang membuat sesuatu di sana. itu Bang Lian berarti yang di apa namanya itu ada Gili. Itu tempat pertapaan itu. Enggak serius ini. Di sana itu hanya orang-orang tertentu yang bisa di Gili di apa namanya itu? Gak tuna. Di Selang Belana. Saya Oh, selatan. Ya, di selatan, di Selang Belana. Nah, itu kalau ceritanya Sambil jalan gini. di Selong itu di tengah itu. itu aran, Bang. Sambil Papa ambil. Di selatan. Gunungan no, Julin Gunung no, Gili kok ada. Di selatan tuh memang bos-bos dia punya di Terus situ. di sana kan juga ada makam itu, makam Syekh itu kan. Hmm. Makam Syekh juga ada di sana. Buka Di Belongas sana itu bukan Gili Jal, makam di sana itu di situ. Mas Niko, Iya, Bang. Apa sih? jalur kita mana? Tergantung abang kan kalau mau jalur ke Lombok Sana juga kan ada masalah. Bukan Kalau gini Mas kita Niko di lewat mana? pakai laut Jal. Lolos, Kalau itu bisa kita lolos. pakai Dia mau darat. langsung ke epicentrum. Oh, Mas Niko mau nonton? Angkat lima Nggak apa-apa, kamu pulang siap gila. pulang kalau gitu. Foto lihat Kenapa? banyak Pulang dulu. banyak Abang orang. mau kemana ini? Agak lain nih. Enggak, Kamar. kita pulang. Maksudnya Lolos dah. Lolos. Jadi yang turun di depan OJK. kenapa enggak langsung ke rumah? Diantar ke rumahnya. Epicentrum. Dekat di sana? Ya dekat. Oh, dekat ya? Enggak naik angkutan lagi ya? Ini tadi kita dapat cerita banyak dari Niko, jadi sesuatu yang sering ini sampai 1 jam loh saya rekam dia cerita. Dan semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang suka traveling ya. Dan traveling kita hari ini videonya kita tutup sampai di sini aja. Besok kita lanjutkan, kita udah buat rencana untuk kedepannya kita akan kemana bersama grup The Pranky. Kita tadi sudah di prank sebenarnya sama Niko. Ya. Dalam perjalanan pulang itu kan nggak dikasih tahu kita Udah, itu tadi kode. prank kita Udah, itu. seharusnya kenapa tiba-tiba Niko langsung nyebrang gitu. Iya. Saya pikiran saja begini. Oh Niko dia ada janjian, makanya Iya. mereka saya gituin Saya berharap tuh sebenarnya ada teman-teman nanya salah satu kok tiba-tiba abang duluan kemana nyebrang ini? gitu kan. Asli kita di prank makanya nama grup kita Pranky ini betul sudah Pranky. Gampanan kan, Dek? Iya di itu di Termasuk prank juga sih bener. kiri itu. Iya. Rasaku bar abang ngone. Kita takut tumbak bang yang pernah rolek ujulu nih. Oh, sebenarnya ada pikiran gitu. Ya, Memang benar. iya bang. Tapi ndak mikir ke sana anunya. Enggak ke sana maksudnya Saya gitu. dilema gitu kan, tapi saya ingat SOP waktu kerja di hotel. Di mana tuh rumahnya? Di belakang OJK kan kebolehlah. Kebetulan Betul-betul Pranky nama grup ini, grup The Pranky. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again.